Insight seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. KSM Dermatologi, Venologi, dan Estetika RSUD Dr. Muwardi Surakarta untuk kita berbincang bersama mengenai kulit, kelamin, dan estetika. Semoga Sobat Muwardi semua sehat-sehat selalu dimanapun berada ya. Nah, pada pagi hari yang cerah ini telah bersama kami satu narasumber yang tentu saja sangat ahli di bidangnya, yaitu yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah seputar mengenai kusta. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kusta Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 Januari 28 Januari kemarin sudah ada Hari Kusta Sedunia. Nah, ini dalam rangka memperingati kita akan melaksanakan talk show atau bincang dengan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Nah, untuk tagline tema kita hari ini adalah menuju bebas kusta 2030, hapuskan stigma dan diskriminasi. Di sini telah hadir beliau Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Magister of Science, Spesialis Dermatologi, Venologi, dan Estetika, Subspesialis Dermatologi Tropis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Ros. Terima kasih atas kesempatannya dok untuk hadir dalam talk show pada Halo Sobat Muwardi, bagaimana? Sehat semuanya? Sehat Semoga semuanya. sehat semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dokter, jadi Dr. Nur Rahmat ini merupakan konsultan bidang dermatologi tropis di RSUD Dr. Muwardi ya dok ya. Iya. Jadi dermatologi tropis itu mencakup penyakit-penyakit kulit infeksi, salah satunya adalah kusta, gitu dok. Betul. Baik, jadi terkait dengan kusta ini dok, mungkin kita bisa mulai dulu dengan pengenalan terkait kusta ini seperti apa dok. Kusta atau lepra ini adalah penyakit apa? Mungkin dok dapat memberikan pengenalan kepada sobat-sobat Muwardi semua. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Ros. Ya, begini ya. Jadi kusta ini atau yang disebut sebagai lepra ya, atau kalau dalam bahasa kedokterannya namanya morbus Hansen, merupakan suatu penyakit yang ditularkan disebabkan oleh karena bakteri. Penyakit ini memang penyakit menular, tapi sulit menular. Ya, menular tapi sulit menular karena untuk penularnya perlu kontak erat yang lama. Kontak yang erat dan berkepanjangan, bisa menular melalui kontak secara langsung atau melalui percikan bersin, ya, ludah pada saat berkomunikasi. Nah, tapi perlu diingat ketika penderita kusta ini sudah diobati, sudah tidak menular lagi. Makanya diusahakan untuk pengobatan sedini mungkin. Supaya apa? Supaya untuk mencegah penularan dan juga bisa menyembuhkan dari penderita itu tersebut ya, dan juga bisa mencegah kecacatan karena salah satu komplikasi dari penyakit kusta ini adalah timbulnya kecacatan. Kecacatan itu timbul kalau penderita kusta tersebut terlambat berobat. Jadi seperti itu. Dan kusta ini selain menyerang kulit juga menyerang saraf tepi. Jadi ada gangguan saraf tepi juga dokter Ros. Seperti kayak kebas, kemudian kekakuan otot seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kusta. Oh iya baik, jadi kusta ini dikenal juga sebagai lepra ya dok ya. Betul. Memang dia penyebabnya bakteri Mycobacterium leprae yang sulit menular ya dok, tapi bisa menular. Bisa menular. Bisa menular dan perlu kontak waktu yang cukup panjang. Kira-kira berapa lama dok kalau kontak dengan penderita kusta bisa menyebabkan penyakit tersebut? Iya, kontak terus menerus dan itu tergantung terhadap masa inkubasi dari kuman tersebut. Masa pertumbuhan kuman, ada yang mengatakan 1 tahun, 2 tahun, ada yang mengatakan sampai lebih dari 5 tahun, bisa seperti itu. Baik, sehingga kalau misalnya Sobat Muwardi semua juga tidak perlu takut ya kalau misalnya ada penyakit kusta, memang tidak dalam sekali ketemu langsung menular ya dok ya. Jadi perlu waktu bahkan sampai tahunan ya dok untuk bisa menular dari kontak erat. Nah, mungkin dari Sobat Muwardi semua apabila ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom komen di live kita di Instagram Dr. Muwardi maupun di YouTube. Silahkan apabila ada pertanyaan terkait kusta. Baik, menyambung pernyataan dari Dr. Nur Rahmat tadi terkait kusta ini sebenarnya yang penting tidak telah diobati, betul ya dok?
Nah, seperti apa sih dok tanda-tanda awal gejalanya kusta tersebut dok, biar sobat-sobat Muardi semua bisa lebih aware, lebih waspada. Oke, silakan Kusta dokter. ini memang kadang-kadang menyerupai penyakit-penyakit kulit yang lain, dokter Ros. Paling sering menyerupai penyakit namanya panu. Ya, panu. Kalau mungkin kita tahu penyakit panu mesti udah hampir mirip dengan kusta tersebut. Tapi panu tersebut yang tidak gatel, ya, tidak gatel, tidak nyeri, dan rasanya kebas. Jadi salah satu tanda gejala pada kusta itu ada bercak di kulit. Bercaknya bisa berwarna terang, bisa berwarna agak kemerahan, tapi tidak ada gejala. Tapi rasanya adalah kebas. Kebas atau berkurang rasa, atau bisa sampai terjadi mati rasa. Itu adalah tanda awal dari kusta tersebut. Nah, tanda awal ini nanti akan diikuti saraf-sarafnya bisa menebal. Ada saraf yang di leher, ada saraf yang di lengan, di lutut, di kaki. Kalau kita raba itu ada penebalan saraf. Jadi kalau diraba seperti kayak meraba kawat di situ. Jadi ada penebalan saraf. Penebalan saraf ini yang nanti akan menyebabkan tanda-tanda kelemahan otot. Ya, ototnya jadi kaku, kemudian jadi terjadilah suatu kecacatan kayak tangannya cakar ayam. Nah, seperti itu. Tulang-tulangnya menjadi memendek, itu salah satu tanda-tanda dari kusta tersebut. Tapi pengenalan pada awalnya adalah bercak yang berkurang rasa atau mati rasa. Itu tanda awalnya. Kalau dijumpai gejala tersebut, kita harus curiga. Ya, segera lapor ke petugas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut apakah ini penderita kusta atau bukan. Seperti itu, dokter. Baik, jadi mungkin kalau misalnya ada suatu bercak menyerupai panu ya dok, berarti putih, panu. agak putih seperti itu, kemudian berkurang rasa, mungkin ketika terkena benda tajam tidak nyeri, terus terkena benda yang hangat atau panas juga berkurang rasanya, begitu nih dok nih, sama berkurang sensasi rabanya. Nah, itu yang perlu sobat Muardi ketahui semua, sehingga kalau ada tanda-tanda tersebut sebaiknya langsung memeriksakan diri, bisa ke vaskes layanan terdekat atau datang ke Polikulit, Kelamin dan Estetika Dr. Muardi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Betul. Baik, itu terkait yang gejala awal ya dok ya. Tadi kan Dr. Nur Rahmat menyampaikan kalau sampai lama-lama bisa membuat kecacatan ya dok ya. Nah, kecacatan itu yang orang itu mungkin ngeri ya dok melihatnya, karena langsung jelas ini kusta, itu yang akan membuat diskriminasi sepertinya ya dok ya di kalangan masyarakat, karena belum mengetahui, jadi taunya mungkin ketika kontak sebentar sudah menular, padahal tidak, jadi perlu waktu tahunan untuk dapat menularkan. Nah, mungkin dok ini ada banyak juga yang ingin menanyakan terkait apakah ini bisa diturunkan dok dari misalnya orang tua ke anaknya. Penyakit ini dok. Kusta itu bukan penyakit keturunan dokter Ros. Yang paling penting itu kusta bukan penyakit keturunan, tapi seorang anak bisa menderita kusta kalau dia kontak terus-menerus dengan orang tuanya. Ya, atau mungkin kontak dengan penderita kusta yang lain, tapi kontak yang terus-menerus. Ya, jadi kusta saya tekankan lagi bukan penyakit keturunan. Ya, seorang anak bisa terkena kusta karena kontak yang lama. Makanya itu apabila memang ada seorang orang tua tersebut menderita gejala kusta, segera mendapatkan pengobatan, segera lapor ke petugas kesehatan, segera temui dokter atau siapapun ya untuk memastikan apakah benar penyakit ini kusta atau tidak. Ya, apabila memang betul kusta, segera diobati, dan obat kusta itu sudah tersedia secara gratis di puskesmas. Jadi tidak perlu khawatir ya, kusta ini apabila memang ada gejala-gejala tersebut akan segera ditangani. Karena puskesmas sudah menyediakan obat secara gratis untuk pengobatan kusta ini. Baik dokter, jadi tagline yang pertama, jangan lupa bahwa ini tidak diturunkan ya dok ya. Betul. Jadi tidak dari ibu ke anak maupun dari ayah ibu ke anak, itu tidak sama sekali, tetapi melalui kontak erat, melalui cairan ini ya dok, droplet ya dok ya. Droplet atau kontak secara langsung juga bisa. Secara langsung dalam jangka waktu panjang itu. Yang mungkin menyebabkan satu keluarga ada juga yang lain yang terkena kusta ya dok. Baik, tadi dokter sempat menyebutkan terkait pengobatan dok. Kalau sekarang ini berarti obat-obatan kusta itu sebenarnya sudah ada di puskesmas ya dok ya? Sudah ada. Dan itu gratis diberikan oleh pemerintah ya dok ya? Oke, mungkin bisa jelaskan dok untuk pengobatannya itu berapa lama
Dan apa saja yang perlu diketahui Sobat Muwardi Ya. semua terkait pengobatan? Untuk pengobatan kusta juga tergantung tipe kustanya, Dokter Ros. Ada 2 tipe kusta secara WHO. WHO membagi 2 tipe ini untuk memudahkan dalam hal mengobati. Ada tipe yang ringan namanya Pauci basiler. Ya, untuk Pauci basiler itu memang ada gejala bercak yang berkurang rasa, mati rasa, ada penebalan di saraf tepinya. Tapi kalau dicek kumannya nah untuk ngecek kuman itu ada 3 tempat, Dokter. Di cuping telinga, kemudian di pada bercaknya, ada juga di namanya cuping hidung. Tapi cuping hidung sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sering menyebabkan nyeri pada penderita. Ya, itu dicek kumannya ada. Kalau pada yang tipe Pauci basiler ini ketika dicek kumannya negatif. Tapi ditemukan gejala bercak yang berkurang rasa dan juga penebalan saraf tepi. Ada yang tipe namanya multibasiler. Multibasiler ini dicek semuanya positif. Bercak mati rasanya ada, kemudian penebalan saraf tepinya ada, dan kemudian pada cek kuman yang namanya BTA itu dia positif, dan positifnya cukup tinggi, di atas 3, positif 3. Ya. Nah, untuk yang Pauci basiler itu mendapatkan pengobatan selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau untuk yang multibasiler itu mendapat pengobatan selama 12 bulan atau 1 tahun. Ya. Obatnya dinamakan multi drug therapy karena gabungan dari beberapa antibiotik. Ya, ada yang namanya rifampicin, itu minumnya cuma per bulan. Ya, ada yang namanya dapsone itu diminum tiap hari. Ada yang namanya lampren atau clofazimine itu diminum per bulan, lalu dilanjutkan per hari. Kalau yang pada tipe Pauci basiler itu pengobatannya hanya 2 saja, 2 obat saja, rifampicin dan dapsone yang selama 6 bulan. Kemudian pada yang tipe multibasiler itu 3 macam obat ditambah lampren tadi selama 12 bulan. 12 bulan. Dan itu kita harus menekankan pada penderita harus rajin minum obat supaya memang betul-betul memastikan kesembuhan dari penderita tersebut, dari pasien tersebut. Ya, jadi harus kita edukasi untuk diminum secara rutin, ya, secara rutin. Karena kalau tidak diminum secara rutin nanti akan berakibat penyembuhannya kurang baik. Ya, ada yang namanya nanti bisa muncul kembali yang disebut relapse. Ya, atau mungkin bisa terjadi infeksinya penyembuhannya kurang baik. Mungkin itu, Dokter. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi pengobatan kusta memang waktunya cukup lama ya, Dok. 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, tapi memang harus dijalani ya, Dok, ya, karena obatnya saat ini yang efektif itu, tapi kalau berhenti tengah jalan malah resikonya banyak ya, Dok, ya. Betul. Bisa terjadi mungkin resistensi obat, nanti malah muncul lagi kustanya jadi lebih berat, begitu ya, Dok. Nah, mungkin pengalaman yang penderita kusta itu, Dok, ada yang setelah minum obat itu muncul suatu reaksi seperti kemerahan, demam, itu normal atau tidak, Dok? Seperti itu, Dok, setelah minum kalau obat. dari obat kusta itu nanti ada juga reaksinya juga sih, Dokter. Ada yang namanya rifampicin, ketika minum air seninya berwarna kemerahan. Ya, itu mungkin penderita kok kaget habis minum obat kok kencing saya merah. Ya, nah nanti itu jadi takut ya, Dok. takut, harus nggak mau minum obat lagi. Terus ada juga minum obat yang namanya clofazimine atau lampren, kulitnya kok jadi gosong, jadi hitam, terus jadi dia nggak mau minum obat lagi, kok kulit saya tambah hitam. Nah, itu harus ditekankan sejak awal. Ini memang nanti akan ada reaksi seperti ini. Akan reaksi seperti ini. Tapi ini reaksi ini hanya bersifat sementara, ya. Nanti kalau sudah selesai pengobatan nanti akan kembali seperti semula. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kulitnya nanti juga akan kembali seperti semula. Betul. Jadi nggak perlu khawatir. Kita harus tekankan pada pasien. Jadi kita sebagai petugas kesehatan harus menerangkan, ya, nanti pengobatan supaya apa? Supaya nanti pasien patuh dalam minum obat. Ya, tujuannya untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Ya. Baik, Dok. Ya. Oke, begitu semua. Jadi memang pengobatan ini perlu jangka waktu yang panjang, perlu telaten agar memang sejaga mungkin agar tidak relapse atau kambuh lagi. Nah, terkait efek samping sejauh ini masih aman, semuanya dapat ditangani dan bersifat temporer atau sementara. Ketika sudah selesai pengobatan,
kulit akan kembali lagi seperti semula, warnanya urinnya juga tidak akan berwarna merah lagi seperti itu. Baik dok, ini kan stigma yang kita bahas, stigma pasien kusta itu kan terkait dengan lingkungan yang kotor, kadang kan dibilang seperti itu dok. Betul. Nah menurut Dr. Nur Rahmat bagaimana dok kalau lingkungan kotor dikaitkan dengan kusta? Ya, sebenarnya kalau lingkungan kotor itu tidak menyebabkan penyakit kusta, tapi bisa memperburuk dari kondisi penderita kusta tersebut. Jadi pada penderita kusta dengan lingkungan yang kotor atau mungkin pemukiman yang padat ya Dokter Rosia, itu juga akan menyebabkan kerentanan dari daya tahan tubuh penderita tersebut. Ya semakin rentan untuk terkena infeksi dari penyakit kusta ini. Jadi semakin rentan infeksi, semakin rentan tertular, seperti itu. Jadi ada baiknya dalam pencegahan penyakit kusta ini juga menjaga kebersihan. Jadi kebersihan lingkungan juga harus kita perhatikan, sanitasi, ya, kemudian kemudian gizi dari masing-masing penduduk, penderita, pasien, ya, jangan sampai terjadi malnutrisi, ya, seperti itu. Karena itu merupakan yang menyebabkan rentan terhadap penyakit infeksi kusta ini. Baik, meskipun tidak secara langsung menyebabkan, tetapi sudah baiknya tetap menjaga kebersihan ya dok, ya. Dan perilaku bersih hidup sehat memang untuk general menghindari semua penyakit kurang lebih sama ya dok. Baik itu penyakit infeksi maupun non infeksi juga. Nah kemudian dok, kadang kan ada yang menanyakan dok, kalau misalnya cara mencegah biar tidak kena kusta itu dok, selain perilaku hidup bersih sehat itu ada yang lain tidak dok? Ya, untuk mencegahnya, kalau ada penderita yang menderita kusta ya hindari kontak dengan penderita tersebut. Ya, menghindari kontak dengan seseorang yang menderita kusta sampai kalau memang penderita tersebut sudah mendapatkan pengobatan sudah tidak ada masalah, sudah tidak menular lagi. Menjaga kontak yang istilahnya kontak erat lah sampai penderita tersebut sudah diobati, nanti sudah insya Allah tidak menular lagi. Ya juga menjaga kesehatan ya supaya tubuh lebih kuat menahan terhadap serangan suatu infeksi. Jadi ya, imun tubuh juga imun penting tubuh, ya, betul ya. Kekebalan tubuh juga penting. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan dari Sobat Muardi di Instagram dok, dari Buminta Sekarwangi dok, apakah sekarang masih ada orang dengan penyakit kusta dan apakah ini menular? Oh iya. Monggo silakan ya, dokter. Penyakit kusta itu masih banyak ya, terutama di Indonesia ini masih banyak, cuma kalau di Pulau Jawa ini sudah mulai mulai berkurang jumlahnya. Tapi kalau dijumpai pada Sulawesi, kemudian Madura, Maluku, Nusa Tenggara, Papua itu masih banyak penduduk yang terkena penyakit kusta ini, ya. Itu. Dan tadi sudah saya katakan kusta memang penyakit menular tapi sulit menular, ya. Itu. Apalagi kalau sudah diobati sudah tidak menular lagi. Ya, jadi seperti infeksi biasa. Ya, seperti infeksi biasa. Kalau sudah diobati ya sudah tidak menular lagi. Cuma memang kalau terlambat berobat ada risiko menyebabkan kecacatan. Nah, ini yang menyebabkan kesannya buruk yang disebut sebagai stigma, sehingga timbul diskriminasi terhadap penderita kusta tersebut, dijauhkan oleh masyarakat, ya, sehingga dia akan kesulitan dalam mencari pekerjaan, gitu, ya, sehingga sosial ekonominya juga terganggu oleh karena diskriminasi tersebut, ya, itu. Ada pertanyaan lagi nih dokter kelihatannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dok dari Vika Alfiana dok, apakah kusta bisa muncul karena pengaruh gaya hidup tertentu dan bagaimana mencegahnya? Kalau gaya hidup mungkin ya gaya hidup yang kurang bersih ya tadi ya. Ya, gaya hidup yang kurang bersih menyebabkan dia rentan terhadap suatu penyakit infeksi. Dan apalagi di sekitarnya ada penderita kusta, jadi semakin rentan terhadap tertular penyakit kusta. Ya, untuk mencegahnya ya berarti gaya hidupnya dirubah dulu. Ya, gaya hidupnya dirubah dulu, tingkatkan kesehatannya. Kemudian yang apabila memang dijumpai penderita yang dicurigai penyakit kusta, segera dilaporkan, ya, segera melapor ke petugas kesehatan. Nanti agar ditindaklanjuti ya dok, biar ditindaklanjuti. Baik ya. Itu mungkin lingkungan keluarga ataupun memang lingkungan masyarakat yang takutnya tidak aware, tidak waspada terkait penyakit tersebut, karena penyakit ini bisa ditangani jika memang masih dalam fase awal tuh masih aman, tidak akan menyebabkan kecacatan ya dok ya. Tapi kalau sudah kelewat lama, kemudian sudah memberat, nah itu bisa menyebabkan kecacatan dok.
Nah ini dok, ada lagi pertanyaan dari Bu Lili Ardani, dok, benarkah pasien kusta harus diisolasi dan apakah bisa sembuh? Nah ini banyak ditanyakan oleh sobat-sobat Muardi nih dok, sebenarnya dok, bisa betul. sembuh atau enggak, dan apakah harus diisolir, isolasi atau tidak? Tadi saya katakan ya, kalau sudah diobati sudah tidak menularkan lagi, jadi tidak perlu diisolasi. Dalam kurun waktu berapa lama itu dok sampai dikatakan bahwa kalau sudah berobat berapa lama? Sesuai dengan pengobatannya dokter. Oh, jadi sudah sesuai dengan tipenya. Kalau tipe yang tadi paucibasiler, tipe yang ringan 6 bulan, kemudian tipe yang multibasiler itu di mana sudah banyak bercak-bercaknya, ya, sudah simetris, sudah banyak saraf-saraf yang menebal, itu sampai 1 tahun. Ya, 1 tahun, terus kemudian biasanya kita nanti akan kita lakukan cek lagi. Biasa kita lakukan cek secara berkala, cek kumannya. Ya, cek kuman secara berkala, ada yang cek tiap bulan, setiap dia menerima obat dicek kumannya, atau bisa dicek setiap 3 bulan, ya, atau mungkin dicek pada awal dan akhir saja, itu juga ada. Yang penting ketika terakhir pengobatan itu sudah menunjukkan 0% semuanya, ya, 0% semuanya, baik 0%. Indeks bakterinya sama indeks morfologi. Indeks bakteri itu menunjukkan jumlah kumannya. Ya, kuman yang hidup. Kalau sudah kuman yang hidupnya sudah berkurang, itu sudah berarti dia sudah banyak kuman yang mati. Kalau kuman yang kemudian indeks morfologi, kuman yang masih aktif, ya, itu menunjukkan infeksi tidaknya. Jadi semakin tinggi IM-nya, indeks morfologinya, berarti semakin infeksius. Tapi begitu diobati, dia akan langsung banyak yang mati. Sekali mendapatkan pengobatan itu sudah lebih dari 90% kuman langsung mati, dokter. Sekali mendapat pengobatan langsung banyak kuman yang mati. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Jadi ketika penderita kusta sudah diobati, sudah tidak menular lagi. Ya, cuma memang penderita kusta tersebut kalau terlambat berobat bisa menyebabkan kecacatan, gitu. Ya. Nah ini banyak pertanyaan lagi, dokter. Kita lanjut ya dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk dari Kurnia Andrea, untuk pengobatan apakah bisa dijamin BPJS dok? Tidak usah. Tadi saya katakan pengobatan kusta gratis, ya, gratis dan disediakan di puskesmas, ya. Kalau di Rumah Sakit Muardi ini kita sarana untuk membantu mendiagnosis penyakit kusta. Nanti setelah terbukti diagnosis penyakit kusta, biasanya akan kita kembalikan ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan, ya. Gitu. Jadi obat-obatnya memang sudah tersedia di semua puskesmas ya dok ya. Jadi terang saja dan semuanya bersifat gratis, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Oke, untuk selanjutnya dok, dari Linda Desiani, dok, apakah penyakit kusta saat ini masih tinggi kasusnya dan apakah bisa menjadi wabah dok? Mungkin takut seperti COVID gitu kali ya dok? Oh iya. Gimana dok? Ya ini tadi tema kita apa dokter? Menuju bebas kusta 2030. Ya memang karena masih kasus di Indonesia itu masih lumayan tinggi dan negara kita menempatin urutan ketiga. Jadi urutan tertinggi penyakit kusta itu negara India, kedua negara Brasil, ketiga Indonesia. Jadi masih ada sekitar 10 ribuan kasus di Indonesia ini. Yang memang ini merupakan tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk sampai eliminasi kusta, betul-betul sampai zero leprosi, ya, sampai angkanya ke 0, itu di tujuan nanti di tahun 2030 ya, sudah menuju zero leprosi. Jadi sudah tidak dijumpai, sudah bebas kusta negara kita ini. Nah ini memang tugas kita ya untuk menurunkan angka kejadian penyakit kusta ini. Ya mungkin selain tugas tenaga kesehatan juga tugas lintas sektoral juga, mungkin dari konseling. Jadi orang yang bisa mengetahui kusta atau orang yang pernah penyakit kusta yang sudah sembuh itu bisa memberikan suatu penyuluhan, bisa memberikan suatu arahan bagi penderita-penderita yang masih terkena penyakit kusta ini. Ya, memang kusta ini bisa disembuhkan asalkan itu tadi tidak terlambat pengobatan. Baik dok, jadi sedini mungkin kalau ada gejala tadi ya dok ya, ada gejala bercak warna putih seperti panu yang tidak berasa atau berkurang rasa dari nyeri maupun terkena panas tidak merasa, nah itu harus waspada dan segera diperiksakan ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Gitu ya dok ya. Jadi
memang target kita kan memang bebas kustanya 2030 ya Dok ya, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa tercapai. terlaksana nanti eliminasi kusta di tahun 2030 ya. 2030. Baik Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok untuk selanjutnya. Dok, kalau seseorang terkena kusta, apakah dia masih tetap bisa beraktivitas seperti orang sehat lainnya? Berapa lama untuk pengobatannya hingga sembuh total? Ya. Masih bisa beraktivitas, cuma memang ada area-area yang rentan karena kusta itu dia sifatnya mati rasa ya tadi ya, ada gejalanya mati rasa atau berkurang rasa, terutama di telapak tangan, di telapak kaki. Apalagi kalau pada seseorang tersebut kerjanya sering menggunakan tangan ya, atau pekerja-pekerja kasar ya, itu kan dia selalu megang sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut mungkin bersifat tajam atau bagaimana. Nah, kusta ini ketika seseorang tersebut memegang benda yang sifatnya tajam, dia tidak terasa, tidak merasakan nyeri, sehingga bisa timbul luka, lukanya bisa berkembang luas, sampai lukanya melebar. Nah, itu akan menyebabkan kayak terjadinya jaringan parut kalau penyembuhannya. Jadi menimbulkan kecacatan bentuk tangannya jadi tidak baik, gitu. Jadi bengkok atau bagaimana, gitu. Jadi sebaiknya tetap menghindari pekerjaan yang bisa terkena atau kalau tidak ya, Dok, ya. Memakai atau apa istilahnya pelindung diri. Pelindung diri biar tidak terkena secara langsung, misalnya memakai alas kaki, memakai sarung tangan atau bagaimana, biar tidak terkena secara langsung benda-benda tajam tersebut. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tapi juga dilanjutkan pengobatannya sampai sesuai dengan program pengobatannya 6 bulan atau 1 tahun. 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari jenisnya, apakah yang ringan, lebih ringan atau yang lebih berat ya Dok. Betul, ya? Oke. Mungkin ini Dok, selanjutnya Dok, apa efek terburuk dari kusta dan apakah bisa mengakibatkan hingga kematian Dok kalau kusta ini Dok? Selama ini jarang ya sampai mengakibatkan kematian ya, kecuali memang kusta tersebut disertai penyakit yang lain ya Dokter ya, penyakit mungkin penyakit berat yang lain atau disertai dengan penyakit keganasan. Nah, itu mungkin ada efek terburuknya karena penyakit keganasannya, tapi bukan karena kustanya. Tapi kusta itu bisa terjadi yang namanya reaksi kusta, ya, di mana pada saat pengobatan atau selesai pengobatan timbul kemerahan di kulit yang dirasakan nyeri, ya, kemerahan atau timbul bentol-bentol di kulit yang dirasakan nyeri, karena nyeri di sini terjadi peradangan pada sarafnya. Itu yang namanya reaksi kusta, dan itu biasanya timbul oleh karena pas kondisi daya tahannya menurun, karena mungkin dia diskriminasi ya, jadi ada stres secara psikis ya, jadi yang menyebabkan terjadinya reaksi kusta tersebut. Bisa juga oleh karena faktor hormonal kok pada benda yang oleh karena kehamilan itu juga bisa terjadi reaksi. Ya. Sama mungkin faktor stres ya Dok biasanya. Ya, ini terkait pertanyaan selanjutnya mungkin agak tidak sama dengan kusta ini, seperti dari Jessica Haryanto. Dok, kalau misalnya bersisik seperti kulit ular dan kemerahan, mungkin ini juga kita sambungkan dengan kusta ya Dok ya. Ini membuat tidak percaya diri karena orang-orang melihat seperti jijik. Itu kan juga sering ya Dok ya, diskriminasi terkait kusta maupun penyakit kulit lain Dok. Jadi langsung lihat gitu, waduh, langsung tatapannya tajam sehingga membuat orang tersebut minder, tidak percaya diri, menutup diri gitu Dok. Malah mungkin takutnya nanti jadi takut berobat Dok, karena tidak mau ketemu dengan orang banyak. Itu bagaimana Dokter? Ya, itu memang perlunya edukasi ya Dokter ya, edukasi terhadap semuanya, edukasi kepada penderita kustanya itu sendiri, juga edukasi kepada masyarakat yang sekitarnya, ya, harus edukasi tersebut supaya apa? Supaya dan selain itu pada penderita kusta perlunya juga adanya suatu dukungan, ya, dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat juga, ya. Tapi ini harus tahu betul dengan cara edukasi tadi, penyuluhan yang intens ya, ditekankan betul kusta ini penyakit yang sifatnya memang infeksi, ya, memang bisa menular, tapi apabila setelah diobati sudah tidak menularkan lagi. Ya. Jadi memang perlu dukungan dari circle terdekat ya Dok ya, circle terdekat dari keluarga ya Dok, dari misalnya suami istri maupun anak, dan kemudian juga dari tetangga-tetangga sekitar untuk juga tidak melakukan diskriminasi dan tetap mendukung pengobatannya biar sampai sampai sembuh total ya Dok ya. Dan saling mendukung dengan apabila ada yang merasa ada gejala segera melapor, dan apabila yang menemukan gejala juga melaporkan. Ya, melapor ke
petugas kesehatan terdekat atau sarana pelayanan kesehatan yang terdekat. Jadi lebih proaktif ya dok, Lebih proaktif, ya. tingkat keluarga maupun misalnya ada tetangga atau masyarakat sekitar yang mengalami gejala seperti itu sebaiknya diantarkan berobat, bisa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat ataupun bisa juga ke Rumah Sakit Dr. Muardi juga ya dok, di Poli Dermatologi, Venologi dan Estetika, di Poli DVE, RSUD Dr. Muardi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk kusta. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan lagi dok. Banyak ya pertanyaan itu terus ya. Iya dok, selanjutnya dari Nabil Isti dok, apakah kusta selalu menyebabkan cacat fisik dan bagaimana cara mengetahui terkena kusta? Pemeriksaan apa yang dilakukan? Untuk cacat fisik tadi sudah saya katakan ya, bisa apabila terlambat berobat atau terjadi reaksi. Jadi kemudian cacat pada kusta itu oleh karena pertama terlambat berobat, yang kedua terjadi reaksi. Itu yang kemudian cacat ini, tapi bisa kita cegah dengan pengobatan sedini mungkin, ya. Itu. Dan cara mengetahui kusta tadi sudah saya jelaskan dari gejala-gejalanya, bercak seperti panus, seperti jamur yang sifatnya mati rasa atau berkurang rasa. Lalu nanti akan bisa kita cek kumannya, ya. Nanti biasanya ada sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan sarana tersebut atau di Rumah Sakit Muardi juga bisa, ya. Cek namanya BTA, karena namanya bakteri tahan asam, karena sifatnya kuman kusta ini tahan asam dan bentuknya basil ya, basil tahan asam ya. Itu. Terus baik dok, untuk selanjutnya dari Pak Ibut Kurniawan, selamat pagi dokter, kalau melihat orang dekat terkena kusta sebaiknya apa yang perlu kita lakukan untuk membantu dan bagaimana ciri penyakit kusta tersebut? Sebenarnya sudah dijawab semua ya, dok, sudah siap ya. Ya segera kita bantu dengan kita bawa ke pelayanan kesehatan yang terdekat ya, kalau memang ada gejala-gejala dari penyakit kusta tersebut ya, gitu. Iya baik dok, mungkin sedikit dok menanyakan terkait gejala kecacatan kusta ini apa aja ya dok ya, yang bisa kita lihat kasat mata gitu seperti apa dok? Ya, cacat kusta itu jadi pertama gejala dari sarafnya, karena yang termasuk gejala mati rasa itu merupakan cacat kusta juga. Gejala mati rasa. Ya, mati rasa itu yang dinamakan anestesi termasuk gejala cacat kusta, tapi cacat yang masih ringan derajat pertama. Ya, ada juga cacat yang sudah cacat yang menyebabkan perubahan bentuk dari organ-organ. Ya, misalnya jari tangannya seperti cakar ayam, kan klohen, itu namanya cacat derajat 2. Ya, bisa juga menyerang pada bulu alis ya, biasanya ada kerontokan bulu alis yang disebut madarosis, termasuk cacat juga. Ya, cacat. Kemudian hidungnya seperti kayak bentuk pelana namanya saddle nose, itu juga termasuk cacat kusta. Itu akibat dari kuman kusta yang sudah menyerang saraf tapi sudah lebih lanjut. Jadi akan menimbulkan kerusakan pada organ-organ yang dipersarafi saraf tepi tersebut. Kalau di sekitar wajah berarti bisa hilang alisnya ya dok? Hilang alisnya, betul. Hilang alisnya, hidungnya seperti hilang pelana. Hidungnya begitu pelana. Kalau di telapak tangan dia bisa seperti cakar ayam. Terus kemudian jari-jarinya memendek, seperti kayak mutilasi. Kayak putus gitu ya dok? Putus, betul. Putus jarinya, padahal sebenarnya itu memendek. Karena memendek ya dok ya? Betul. Jari-jarinya mengalami pemendekan. Oke, baik. Terkait kaki tadi mungkin juga kakinya sulit berjalan gitu, bisa juga ya dok ya? Kakinya akan drop foot namanya ya. Drop foot, jadi lunglai gitu lunglai, ya? Betul ya. Jadi kalau buat berjalan dia harus diseret atau bagaimana. Oke, baik. Jadi itu Sobat Muardi semua, berapa tanda kecacatan kusta yang kita bisa lihat langsung seperti apa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dok ada dari Kevin Erlangga. Dok, umumnya kusta terjadi di usia berapa? Apakah anak-anak juga bisa kena kusta? Kebanyakan kusta terkena pada usia-usia yang produktif ya, sekitar 20 sampai 40 tahun. Ya, kebanyakan pada kasus-kasus, tapi bisa juga menyerang pada anak-anak. Bahkan pada bayi juga bisa. Ya, kalau pada anak-anak biasanya pada usia 14 tahunan ya. 14 tahun itu banyak, 12-13 tahun banyak pada anak-anak. Itu. Ya, bisa juga anak-anak terkena kusta apabila dalam satu anggota keluarga itu juga ada yang penderita kusta dan kontak terus-menerus dengan anak tersebut. Ya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa terkena ya dok? Betul, ya. Ya, banyak juga pasien yang saya lihat itu memang ada di anak-anak dok.
dikira orang tuanya adalah flu biasa, tapi kok tidak hilang-hilang, Nggak sudah hilang-hilang. diobati berkali-kali, terus kemudian ditambah lagi dengan sempat terkena air panas tapi tidak merasa, Dok. Nah, itu juga itu harus tanda. dicurigai. Kalau sudah menemukan gejala seperti itu harus curigai. Harus curigai ke arah kusta ya, Dok, ya. Baik. Tadi pencegahan kusta, mungkin biar Sobat Muardi semua yang baru bergabung bisa ini, Dok. Mencegah ya. Untuk mencegah kusta, Dok. Ya, untuk mencegah kusta tadi ya, pertama ya itu apa? Pertama hindari kontak dengan penderita yang dicurigai penderita kusta ya. Jadi menjaga kontak secara langsung ya, kontak secara langsung atau kontak secara komunikasi terhadap yang penderita yang dicurigai menderita kusta apabila belum mendapatkan pengobatan. Ya, itu. Tapi kalau sudah mendapat pengobatan sudah tidak menular lagi. Kedua, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Itu juga penting karena kebersihan ini memang bukan merupakan menyebabkan penyakit kusta, tapi meningkatkan kerentanan terhadap terkena infeksi kusta. Ya, menjaga kebersihan sekitarnya, ya, karena bakteri kusta memang suka di tempat-tempat yang lingkungan yang kurang bersih dan lingkungan yang padat. Itu. Ya. Ketiga, meningkatkan kondisi kesehatan daya tahan tubuh. Ya, dengan mungkin makan yang bergizi, istirahat yang cukup, kurangi stres, itu juga termasuk salah satu usaha untuk mencegah terhadap terkena infeksi penyakit kusta tersebut. Baik, Dok. Begitu Sobat Muardi semua terkait pencegahan yang dapat kita lakukan selain perilaku hidup bersih sehat, kemudian hindari lingkungan yang kotor, kemudian untuk bisa menjaga kontak dengan penderita kusta, tapi tidak sampai diskriminasi ya, Dok, ya, karena betul. memang kontak itu pun perlu waktu yang sangat lama, 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa menularkan, tidak sekali 2 kali ketemu kemudian menular, seperti itu. Nah, Dok, ini menjelang penghujung acara, Dok, mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Nur Rahmat untuk sobat-sobat Muardi semua terkait tagline kita, yaitu menuju bebas kusta 2030, hapuskan stigma dan diskriminasi. Silakan, Dokter. Terima kasih ya Sobat Muardi semua. Jadi perlu diingat ya, tadi sudah saya jelaskan dari awal sampai penghujung acara ini, kusta merupakan penyakit menular tapi yang sulit menular ya. Jadi untuk Sobat Muardi tidak perlu takut terhadap penyakit kusta ini, tidak perlu diskriminasi terhadap penderita, dijauhi, apalagi mungkin dikucilkan atau bagaimana ya, diisolasi ya, tidak perlu ya. Itu karena penyakit ini ya kalau sudah diobati sudah tidak menular lagi. Justru penderita kusta ini harus kita berikan dukungan ya, dukungan secara moral ya, supaya dia patuh dalam menjalani pengobatan. Karena kusta itu sebenarnya bisa disembuhkan kalau menjalani pengobatan secara teratur ya. Itu. Dan apabila Sobat Muardi ada dalam tubuhnya merasakan gejala-gejala seperti bercak di kulit, seperti panus, seperti jamur, ya, tidak gatal tapi berkurang rasa atau kebas, itu segera periksakan ke petugas kesehatan. Apakah benar kena penyakit kusta atau tidak, atau menemukan seseorang yang dengan gejala-gejala tersebut, segera dilaporkan, ya, supaya untuk usaha kita untuk menurunkan angka insidensi dari penyakit kusta di Indonesia. Itu salah satu cara, yaitu dengan menemukan penderita kusta sedini mungkin dan mengobati sedini mungkin. Ya. Mungkin itu terus yang bisa saya sampaikan. Baik, begitu Sobat Muardi semua, terkait kusta ini kita harapkan semua memang di Indonesia pada tahun 2030 akan bebas dari kusta. Nah, ini perlu kerjasama dari seluruh Sobat Muardi maupun masyarakat sekitar semua untuk tetap waspada kalau misalnya ada gejala-gejala terkait penyakit tersebut, dapat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau dapat datang juga ke poli dermatologi, venerologi dan estetika RSUD Dr. Muardi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut ya, Dok ya. Kemudian selain harapan kita tahun 2030 Indonesia bebas kusta, kita harapkan juga bahwa stigma dan diskriminasi juga dapat dihapuskan terkait para penderita kusta, sehingga para penderita kusta bisa nyaman berobat,
kemudian dapat rutin berobat juga, tidak sampai terputus pengobatan yang selama 6 bulan bahkan hingga 1 tahun, untuk dapat kita mengeliminasi kuman kusta tersebut secara penuh ya Dok ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik Sobat Muwardi semua, begitu terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada Sobat Muwardi semua telah bergabung di acara Skin Say, yaitu seputar kulit, kesehatan kulit, kelamin, dan estetika yang diselenggarakan oleh KSM Dermatologi, Venenologi, dan Estetik RSUD Dr. Muwardi. Nah, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Instagram dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Baik, jangan lupa untuk Sobat Muwardi semua untuk like, follow, dan subscribe serta share akun media sosial kita, yaitu RSUD Dr. Muwardi di Facebook, Instagram, maupun YouTube. Mungkin sekian, terima kasih Sobat Sumardi semua, sampai jumpa pada talk show Skin saya berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Terima kasih. Skin Say, seputar kesehatan kulit, kelamin, dan estetika.